Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Wirdarmiko. NPM saya 234111156 dan saya dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi public speaking dalam mata kuliah pengembangan pribadi. Oke teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum public speaking dimulai yaitu adalah persiapan. Persiapannya apa aja? Jadi teman-teman, kita harus mengenali audiens kita siapa. Audiens kita siapa? Apakah itu orang tua, atau anak baru gede, atau anak-anak kecil gitu. Kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Kemudian kita harus tentukan tujuan presentasi kita itu apa. Kemudian kita harus riset dan kumpulkan informasi yang ada. Dan lanjut dengan menyusun struktur presentasi seperti pembukaan, isi, dan penutup. Serta siapkan alat bantu visual seperti slide dan handout. Oke teman-teman, yang kedua itu ada struktur presentasinya. Yang mana pembukaan kita harus menarik perhatian dari audiens kita dengan fakta menarik dan atau pertanyaan agar supaya audiens kita tertarik dan ingin menonton presentasi kita serta mendengarkan. Yang kedua, tidak lupa kita harus menyiapkan isinya. Sampaikan poin-poin utama kita dengan jelas dan terstruktur. Dan yang ketiga yaitu penutup, teman-teman ya, penutup. Kita harus ringkas poin kunci dan berikan call to action agar supaya penampilan kita saat presentasi diapresiasi oleh audiens kita. Oke, yang ketiga yaitu teknik penyampaian. Yang mana suara kita harus atur volume kita harus atur kecepatan dalam berbicara dan intonasi harus terstruktur dan jelas agar para audiens nyaman mendengarnya. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti kontak mata, gestur tangan seperti saya ini, gestur tangan, postur yang tegak, teman-teman. Kemudian ada ekspresi wajah, tunjukkan antusiasme dan keramahan. Jadi kita harus menunjukkan seberapa ramah kita dengan kita menyapa, dengan kita senyum, dengan kita ceria agar para audiens nyaman saat melihat kita presentasi. Yang keempat yaitu mengelola kecemasan. Ada kalanya teman-teman, saat kita presentasi pasti kita mengalami demam panggung. Seperti kaki kita gemetar, seperti kita bercucuran keringat, kita ragu, kita takut karena dilihat oleh banyak orang. Tapi cara mengatasi itu kita harus dengan latihan, pernapasan, seperti itu teman-teman, dan relaksasi, serta kita harus punya persiapan matang untuk meningkatkan kepercayaan diri. Wah, bahwa kita ini bisa gitu, bahwa saya bisa untuk presentasi di depan teman-teman saya. Kita harus teman-teman meningkatkan kepercayaan diri kita, bahwasanya kita bisa.
Oke, lanjut ke penggunaan alat bantu visual. Tak lupa juga teman-teman, saat kita presentasi kita juga butuh alat bantu visual teman-teman. Kita harus buat PowerPoint untuk desain slide yang sederhana dan menarik. Atau kita membuat video secara efektif. Dan di dalam slide kita hindari terlalu banyak teks dalam slide agar audiens tidak bosan saat kita presentasi teman-teman atau tidak ngantuk. Oke, lanjut. Yang keenam ada interaksi dengan audiens. Kita libatkan audiens dengan pertanyaan atau polling. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab dan tangani pertanyaan sulit dengan bijak. Misalnya ada audiens kita bertanya nih kepada kita. Pertanyaannya menurut kita sulit, tapi kita harus berpikir, kita harus bisa jawab pertanyaan audiens dengan bijak. Agar si audiens ini senang teman-teman. Dan tertarik kepada presentasi kita. Oke, yang 7, kita tidak lupa juga harus menguasai materi kita. Materi kita yang akan dibawakan saat presentasi itu apa, kita harus menguasainya, pahami topiknya, latih presentasi berkali-kali, serta antisipasi pertanyaan yang mungkin muncul dari audiens kita teman-teman. Oke, lanjut. Yang ke-8 itu ada manajemen waktu. Kita harus sesuaikan konten dengan waktu yang tersedia. Praktikan pengaturan waktu saat berlatih, siapkan strategi, trik jika waktu kurang atau lebih. Yang ke-9 itu ada penutupan yang kuat. Saat kita mau penutupan teman-teman, kita harus ringkas poin-poin utamanya, kita harus berikan kesimpulan yang jelas, serta kita akhiri dengan pesan-pesan yang berkesan teman-teman. Oke, 10 ada tips tambahan teman-teman. Kita gunakan humor secara tepat. Ceritakan anekdot atau contoh nyata untuk ilustrasi teman-teman. Tunjukkan passion teman-teman terhadap topik yang teman-teman bahas. Yang terakhir teman-teman, yaitu yang ke-11 ada evaluasi dan perbaikan. Kita minta umpan balik dari rekan atau mentor kita. Kita rekam dan kita tonton teman-teman presentasi kita. Menurut teman-teman presentasi kita ini bagus nggak? Atau presentasi kita ini ada yang kurang nggak? Misal kalau ada yang kurang diperbaiki agar tidak mengulangi pada saat presentasi di masa yang akan datang. Intinya kita harus terus perbaiki keterampilan kita teman-teman. Dengan kita menguasai semua aspek-aspek ini teman-teman, dijamin deh teman-teman, kemampuan public speaking teman-teman meningkat. Dan presentasi teman-teman lebih efektif dan berkesan bagi para audiens. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.